Pagi itu, matahari baru saja menyingkap tirai kota. Bank besar di sudut jalan tampak rapi, seperti biasanya. Lantai marmer mengilat, meja resepsionis rapi, dan pegawai berjas berdiri dengan senyum yang sudah dipoles sejak pintu dibuka. Itu, semua punya peranannya masing-masing. Ada yang menyapa, ada yang mengatur antrian, ada pula yang mengawasi layar monitor penuh angka. Di pintu masuk, seorang pria melangkah masuk dengan langkah tenang, namun sederhana. Sepatunya yang pertama kali menarik perhatian. Siapapun yang melihat benar-benar butut. Kulitnya mengelupas, jahitan terurai di bagian tumit, dan solnya sudah menipis, sehingga terdengar bunyi seret kecil setiap kali kakinya menyentuh lantai. Debu menempel di bagian tepi, seperti jejak perjalanan jauh yang tak lagi peduli pada mata yang menilai. Mata orang-orang di lobi bergerak, beberapa menahan senyum sinis, yang lain mengangkat alis. Seorang ibu muda menutup sedikit wajah anaknya, agar si kecil tak meniru tatapan itu. Seorang pria berpakaian rapi bergumam, "Tidak pantas masuk ke tempat seperti ini." Tatapan mengiris seperti pisau kecil pendapat tanpa suara, tentang siapa yang layak mendapat layanan prioritas dan siapa yang tidak. Di balik meja informasi, Rika sedang mengatur dokumen. Hari itu wajahnya tampak lelah. Seperti biasa, ia sudah terbiasa melihat berbagai jenis orang masuk ke bank, dari pengusaha berpakaian mewah hingga pengambil pinjaman yang gugup. Namun sesuatu di dalam dirinya bersuara kecil saat matanya tertumbuk pada sepasang sepatu itu. Bukan rasa iba yang besar, hanya keingintahuan, lalu maaf sedikit, penilaian yang ia tolak akui. "Assalamualaikum, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa Rika ramah. Meski sudut bibirnya menyembunyikan bisik penilaian yang sama seperti kebanyakan orang di sana. Pria itu tersenyum pelan, bukan canggung. Wajahnya sederhana, berkulit sawo matang, dengan garis-garis halus di sudut matanya, garis yang mengisyaratkan hidup yang dipenuhi kerja keras, bukan kemewahan. Ia mengenakan kemeja yang disetrika rapi, meski kainnya bukan jenis mahal. Tas kain kecil digenggamnya. Suaranya tenang saat menjawab, "Waalaikumsalam. Saya ingin ambil buku tabungan dan mengecek saldo. Kalau boleh." Rika menahan diri untuk tidak menatap sepatu lebih lama. Ia mengulurkan formulir, menunggu data yang biasa diminta, KTP, nomor rekening. Pria itu membuka dompet kainnya dan mengeluarkan kartu identitas yang agak kusam namun tertata rapi. Saat Rika mengetikkan nama dan nomor itu ke sistem, suasana biasa di balik layar berubah pelan menjadi sesuatu yang membuatnya sedikit salah tingkah. Nama Iskandar. Rika membaca sambil menekan tombol nomor rekening. Jari-jarinya terhenti sejenak. Layar komputer menampilkan sesuatu yang tidak cocok dengan penilaiannya. Selama ini, label nasabah prioritas dan angka saldo yang membuatnya harus menahan senyum atau apakah itu keterkejutan? Angka itu besar, sangat besar. Ada 3 angka 0 yang berdiri berbaris seperti penjaga, lalu beberapa grup angka lagi yang membuat Rika harus berkedip 2 kali untuk memastikan matanya tak salah. Saldo, gumamnya, lebih ke dirinya sendiri daripada pada Iskandar. Ia merasakan panas naik ke pipinya. Di layar, kolom status tertulis dengan huruf tebal, "Priority." Iskandar menatap layar, namun matanya tidak terpaku pada angka. Ia hanya mengikuti gerak jari Rika sambil menunggu apa saja prosedur yang harus ia jalani. Ada kesabaran yang tenang di tubuhnya, seperti orang yang sudah biasa menunggu dan tak meminta banyak. Rika menelan ludah, merapikan kembali ekspresinya. Ia harus menjaga profesionalisme. "Maaf, Pak. Mohon maaf. Apakah Bapak memiliki buku tabungan yang ingin ditunjukkan? Atau
ATM? Tanyanya. Suaranya bergetar sedikit, namun tersamarkan oleh latihan senyum di wajahnya. Iskandar mengangguk, lalu dengan hati-hati membuka tas kainnya. Dari sana ia keluar sebuah buku tabungan tua. Sampulnya sudah lusuh, sudutnya agak sobek. Namun tulisan nama di sana jelas. Ia menyerahkannya pada Rika. Saat Rika membalik halaman demi halaman, ada cap-cap transaksi yang lama, setoran, dan penarikan kecil yang rapi, seperti jejak hidup yang penuh disiplin, menabung sedikit demi sedikit, berulang, tak pernah mengabaikan kewajiban. Di ruang tunggu, beberapa orang mulai bersiul kecil, tidak sopan. Mereka pikir ada hiburan kecil hari itu. Seseorang yang dikenai aib karena penampilan. Tetapi suasana berubah ketika seorang pegawai lain, Pak Darto, yang bertugas di bagian layanan prioritas, melangkah keluar setelah melihat notifikasi di monitor. Wajahnya menegang, bukan karena marah, melainkan karena tak percaya. "Rika, tolong panggilkan manajer. Nomor rekening ini, prioritas," katanya pelan. Suara yang harusnya tetap rahasia, namun cukup keras terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Bisik-bisik berubah menjadi desis. Mata yang tadi mencibir, kini menoleh dengan cepat, penuh rasa ingin tahu. Apa mungkin seorang pria berpakaian sederhana membawa rekening miliaran? Rika mencoba menahan perasaan campur aduknya, antara malu karena dulu menilai berdasarkan sepatu, antara bersalah karena tak seharusnya membuat penilaian, dan antara kagum melihat teladan kedisiplinan yang tampak pada buku tabungan itu. Manajer bank, seorang wanita bernama Ibu Rahayu, datang dengan langkah cepat dan tenang. Ia memandang Iskandar dari atas ke bawah mata profesional yang sudah menilai puluhan bentuk perilaku manusia, lalu menatap layar komputer, dan wajahnya menegang. "Ringan, Bapak Iskandar." "Betul ini rekening Bapak?" tanyanya sopan. Iskandar mengangguk. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengurus sedikit administrasi, mungkin meminta clipping rekening atau memperbarui data. Nada suaranya sederhana, tak minta istimewa. Keengganan Rika untuk memperlakukannya berbeda kini tertutupi oleh rasa hormat yang baru tumbuh. Ibu Rahayu, setelah memastikan beberapa hal, menawarkan sesuatu yang membuat beberapa mata di ruang tunggu semakin penasaran. "Bapak, mohon maaf, karena status Bapak adalah nasabah prioritas. Kami bisa melayani Bapak di ruang layanan prioritas. Silakan ikut saya." Ada hening sejenak. Ruang layanan prioritas bukan sekadar kursi yang lebih empuk. Ia memiliki suasana tenang, layanan khusus, dan karyawan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan klien besar. Tetapi Iskandar menolak dengan halus. "Oh, tidak perlu. Di sini saja tidak apa-apa," jawabnya. Suaranya tetap rendah, namun tegas. Raut wajahnya menunjukkan ia tidak mencari passion. Ia hanya ingin urusannya selesai. Ibu Rahayu tersenyum, sedikit bingung, namun menghormati pilihannya. Ia tahu banyak klien besar yang menikmati layanan khusus, namun ada pula yang memilih tetap sederhana. Hal itu membuatnya berpikir tentang apa arti kekayaan sebenarnya. Sementara itu, di antara bisik-bisik pelanggan, ada yang mulai menimpali dengan penilaian baru. Mungkin dia punya warisan, atau dia pemilik perusahaan kecil, atau mungkin dia simpan banyak uang untuk masa depan anaknya. Tetapi siapapun tebakan mereka, Iskandar duduk tenang. Di wajahnya tidak tampak keangkuhan atau kebanggaan. Ia seperti orang yang membawa nafkah di kantongnya yang tak pernah merasa perlu memamerkannya. Sepatunya tetap butut, buku tabungannya tetap lusuh, dan itu membuat rasa penasaran di bank tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar gosip, sebuah cerita kecil tentang hidup yang tak selalu sesuai dengan citra luar. Rika menatap pria itu lagi, kali ini dengan penyesalan lembut di hati. Tersadar bahwa penampilan luar sering menipu, dan bahwa setiap orang
punya alasan di balik cara mereka berpakaian. Di lubuk hatinya muncul tekad kecil. Esok, saat ada nasabah lain dengan penampilan sederhana yang datang, ia akan mencoba melihat lebih dalam sebelum menilai. Di luar, kota terus berjalan. Langkah Iskandar yang perlahan namun mantap meninggalkan jejak debu di lantai marmer. Namun bukan setiap jejak yang ia tinggalkan bisa dihapus dengan sapu kebiasaan. Ada hal lebih besar menunggu di balik buku tabungan lusuh itu, rahasia. Pilihan hidup. Hari itu, setelah urusan administrasi selesai, Iskandar keluar dari bank dengan langkah tenang. Orang-orang masih memperhatikan punggungnya, beberapa dengan rasa kagum, sebagian lagi dengan rasa iri, dan ada pula yang masih tak percaya. Sepatu, bututnya tetap menjadi bahan bisik-bisik, namun tidak lagi sesinis tadi. Kali ini, rasa penasaran menggantikan cibiran. Di luar gedung bank, terik matahari menyambut. Iskandar berhenti sejenak, menutup tas kainnya, lalu menghela napas dalam. Ada ketenangan dalam raut wajahnya. Meski jelas, ia bukan orang yang hidup dalam kemewahan. Kenapa orang sepertimu punya tabungan sebesar itu? Batin sebagian orang yang tadi melihatnya. Namun Iskandar tidak peduli. Ia tahu betul apa yang tersimpan di rekening bukan untuk kesombongan, melainkan untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Pulang ke rumah kontrakan siang itu, ia menaiki angkot, duduk di bangku sempit bersama beberapa penumpang lain. Tidak ada yang mengenalnya, dan memang begitulah ia suka. Hidup dalam kesederhanaan. Setelah turun di persimpangan jalan desa, ia berjalan melewati gang kecil, hingga sampai di sebuah rumah kontrakan sederhana. Atapnya seng, cat temboknya mulai, dan halaman depannya hanya cukup untuk menaruh satu motor bebek tua yang setia menemaninya. Iskandar membuka pintu kayu yang mulai rapuh, lalu masuk. Rumah itu tidak berisi perabot mewah. Hanya ada kursi rotan, meja kecil, dan sebuah lemari tua. Namun semuanya rapi. Ia langsung menuju sebuah kamar kecil, membuka tas kain, dan mengeluarkan buku tabungan yang tadi ia urus. Dengan hati-hati, ia menaruhnya di dalam sebuah kotak kayu yang terkunci. Sebelum menutup kotak itu, Iskandar memandangi buku tabungan lusuh tersebut. Ada kenangan panjang di balik angka-angka yang kini membuat orang lain terperangah. Alhamdulillah, satu langkah lagi, gumamnya pelan. Kilas balik. Hidup penuh perjuangan Iskandar. Bukan orang kaya sejak lahir. Ia lahir di keluarga sederhana, anak seorang buruh tani di sebuah desa kecil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja keras. Ketika anak-anak lain bermain, ia membantu ayahnya di sawah atau ikut ibunya menjual kue di pasar. Selepas SMP, ia tidak melanjutkan sekolah. Biaya terlalu berat. Ia memilih merantau ke kota untuk bekerja serabutan, mulai dari kuli bangunan, penjaga warung, hingga tukang parkir pernah ia lakoni. Dari setiap rupiah yang ia dapatkan, Iskandar selalu menyisihkan sedikit untuk ditabung. Bagi orang lain, menyisihkan 5.000 rupiah sehari terasa kecil, tapi bagi Iskandar, itu sebuah kebiasaan yang tak boleh ditinggalkan. Ia selalu percaya, uang kecil yang ditabung dengan disiplin akan menjadi besar pada waktunya. Tahun demi tahun berlalu, ia pindah pekerjaan menjadi sopir truk, lalu pekerja gudang. Tak jarang ia harus menahan lapar agar bisa menambah simpanan, dan perlahan tabungannya bertambah. Tujuan besar orang-orang mungkin mengira tabungan miliaran itu hasil warisan, bisnis besar, atau keberuntungan mendadak. Padahal kenyataannya sederhana. Itu hasil puluhan tahun hidup hemat, penuh disiplin dan kerja keras. Namun Iskandar tidak menabung hanya untuk dirinya sendiri. Ada satu tujuan yang ia jaga di dalam hatinya: membangun sebuah pesantren kecil di kampung halamannya. Sejak muda, Iskandar selalu resah melihat banyak anak-anak desa yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya.
Ia tahu tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ia tahu pahitnya bekerja keras tanpa bekal ilmu. Karena itu, ia berjanji dalam hati, jika suatu saat ia punya cukup uang, ia akan membangun tempat belajar gratis untuk anak-anak yatim dan miskin. Itulah alasan ia tidak pernah membeli barang mewah. Baginya, sepasang sepatu butut lebih baik daripada sepatu kulit mahal selama masih bisa dipakai. Uang yang tersisa lebih baik masuk tabungan untuk cita-cita besarnya tamu tak terduga sore harinya. Saat Iskandar sedang menyapu halaman kecil rumah kontrakannya, datang seorang tetangga, Pak Jono. Lelaki parubaya itu selalu ramah, meski kadang suka ikut campur urusan orang. Assalamualaikum, Kang Is. Tadi saya lihat Kang Is pulang dari bank. Ya, ada urusan apa? Tanyanya sambil tersenyum lebar. Iskandar membalas salam dan tersenyum. Iya Pak, hanya urus sedikit administrasi. Pak Jono tertawa kecil. Wah, kabarnya Kang Is ini nasabah besar ya. Saya dengar-dengar dari orang yang kerja di bank. Katanya saldonya miliaran. Hehehe, hebat juga Kang Is ini. Kok bisa? Padahal kalimat itu menggantung. Padahal sepatumu butut. Begitu maksud yang tak diucapkan, tapi jelas terbaca dari raut wajahnya. Iskandar hanya tersenyum, tidak tersinggung. Alhamdulillah Pak, rezeki itu titipan. Saya hanya dijaga untuk tidak boros saja. Pak Jono mengangguk-angguk, meski terlihat masih penasaran. Ia pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Kesendirian yang disyukuri malam tiba. Iskandar duduk di atas sajadah, menengadah setelah salat Isya. Rumah kontrakannya sunyi, hanya ditemani suara jangkrik di luar jendela. Ia berdoa pelan, penuh rasa syukur. Di usianya yang sudah melewati separuh abad, ia tidak memiliki istri maupun anak. Ada kalanya ia merasa sepi, namun ia selalu menguatkan hati dengan doa. Ya Allah, jika aku tidak Kau beri keturunan, jadikanlah amal ini sebagai warisanku untuk anak-anak yatim dan fakir miskin. Setiap kali doa itu terucap, hatinya menjadi tenang. Ia yakin harta yang dikumpulkannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hidup nyaman. Suasana hening di rumah kontrakan Iskandar. Dari luar, ia hanya tampak pria sederhana dengan sepatu butut. Namun, di dalam hatinya tersimpan tekad besar yang membuat setiap rupiah yang ia kumpulkan memiliki arti. Besok, mungkin orang-orang akan terus memandang rendah sepatunya. Tapi kelak, saat pesantren yang ia impikan berdiri, semua orang akan tahu ada rahasia besar di balik tabungan seorang pria sederhana. Keesokan harinya, suasana di bank masih menyimpan cerita tentang Iskandar. Pegawai-pegawai bank, terutama Rika, belum bisa menghapus rasa kaget dari benak mereka. Bagaimana mungkin pria sederhana dengan sepatu lusuh bisa memiliki tabungan miliaran? Kebal itu, meski seharusnya rahasia, entah bagaimana mulai merembes keluar. Seseorang di ruang tunggu yang kemarin mendengar percakapan lirih tentang nasabah prioritas bercerita ke sana sini. Dalam waktu singkat, bisikan berubah menjadi kabar yang menyebar cepat di sekitar lingkungan Iskandar tinggal. Katanya, Kang Is itu kaya raya, miliaran. Loh, tapi kok rumahnya cuma kontrakan kecil? Aneh ya? Jangan-jangan uangnya dari jalan yang gak benar. Desa kecil memang selalu lapar akan cerita baru. Dan cerita tentang pria sederhana dengan harta miliaran menjadi bahan gosip yang lezat. Tetangga yang iri sore itu. Beberapa ibu-ibu berkumpul di warung teh milik Bu Siti. Topiknya tentu saja Iskandar. Sepatunya aja butut, masa miliaran, kata Bu Minah sambil menyodorkan uang receh untuk bayar kopi. Mungkin pura-pura miskin. Jangan-jangan dia main pinjaman online, simpen duit orang, terus ngaku-ngaku kaya, sambung yang lain. Gosip itu makin panas ketika Pak Herman, seorang tetangga yang hidupnya pas-pasan,
ikut nimbrung. Ia sebenarnya sudah lama iri pada Iskandar. Meski tampak sederhana, Iskandar selalu hidup tenang, tidak pernah berhutang, dan jarang meminta bantuan orang lain. Kalau betul punya miliaran, kenapa nggak kelihatan? Kenapa nggak bangun rumah bagus? Jangan-jangan memang ada yang disembunyikan, katanya dengan nada penuh curiga. Ucapan itu membuat gosip semakin liar. Rika yang gelisah sementara itu. Di sisi lain kota, Rika masih merasa bersalah. Ia teringat jelas tatapan matanya yang menilai Iskandar hanya karena sepatu bututnya. Dalam hatinya ia bertekad, suatu hari ia ingin minta maaf langsung. Malam itu, ia membuka ponselnya dan mencari nama Iskandar lewat media sosial Namantek Eda. Yang ia temukan, Iskandar seakan hidup di luar dunia digital. Tidak ada foto, tidak ada status, tidak ada jejak yang bisa ditelusuri. Orang seperti beliau seharusnya jadi teladan, bukan bahan gosip. Gumam Rika semakin yakin bahwa di balik kesederhanaan itu ada pelajaran hidup yang besar. Pertemuan dengan Pak Herman hari berikutnya, saat Iskandar sedang menyapu halaman kontrakan Daitang Gelapak. Herman, wajahnya penuh senyum, meski senyum yang terlalu dipaksakan. "Assalamualaikum, Kang Is. Lagi sibuk ya?" Sapanya dengan ramah berlebihan. Iskandar menoleh dan tersenyum tipis. "Waalaikumsalam. Tidak, Pak. Hanya beres-beres sedikit." "Ada apa?" Pak Herman mendekat. "Begini, Kang. Saya dengar, maksudnya, ada kabar kalau Kang Is ini punya tabungan besar. Luar biasa. Saya kagum, Kang. Nggak nyangka, tetangga saya ternyata orang sukses." Iskandar tetap tersenyum tenang. "Itu hanya titipan, Pak. Tidak ada yang perlu dibanggakan." Pak Herman tertawa canggung. Iya, tapi begini, Kang. Saya sebenarnya lagi butuh uang. Anak saya mau masuk kuliah. Biaya lumayan. Kalau Kang Is bisa pinjamkan, ya, mungkin 100 juta saja. Nanti saya cicil, Kang." Iskandar terdiam sejenak. Ia paham betul maksud dibalik senyum itu. Bisik-bisik tentang tabungannya ternyata sudah sampai telinga tetangga. "Pak Herman," jawab Iskandar pelan, "saya mohon maaf. Tabungan itu bukan untuk saya pakai sesuka hati. Ada tujuan yang saya jaga. Saya tidak bisa meminjamkannya begitu saja." Wajah Pak Herman langsung berubah. Senyum ramah itu pudar, berganti kecewa. "Oh, begitu ya, Kang. Padahal saya pikir Kang Is ini dermawan. Tapi ya sudahlah," katanya dengan nada sinis, lalu pergi tanpa pamit. Iskandar hanya bisa menghela napas. Ia tahu, sejak hari itu gosip tentang dirinya akan semakin tidak menyenangkan. Malam yang sunyi malam itu, Iskandar kembali berdoa dalam kesunyian. Hatinya sedikit berat, karena merasa semakin banyak mata yang menatapnya dengan iri atau curiga. Namun ia tetap menguatkan diri. "Ya Allah, jika ini ujian sebelum cita-cita itu terwujud, kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku goyah hanya karena penilaian manusia." Di luar, suara jangkrik kembali terdengar. Tapi kali ini, Iskandar sadar bahwa hari-hari tenangnya akan segera berubah. Uangnya yang selama ini ia sembunyikan dengan kesederhanaan, kini mulai jadi bahan perbincangan. Rencana besar mulai tersingkap beberapa hari kemudian. Iskandar dayam-dayam pergi menemui seorang ustadz di desa sebelah. Di sana, ia membicarakan rencananya yang sudah lama ia simpan, membangun pesantren untuk anak-anak yatim dan keluarga miskin. "Insya Allah, saya sudah siapkan dananya. Ustadz, tinggal cari lahan yang tepat. Saya ingin semuanya berjalan dengan niat lillahi ta'ala," kata Iskandar. Ustadz itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Subhanallah, niat yang mulia, Kang Is. Semoga Allah mudahkan jalan ini." Namun tanpa disadari, kabar tentang pertemuan itu pun pelan-pelan terdengar oleh telinga orang-orang yang hatinya dipenuhi iri. Dan dari situlah, konflik yang lebih besar mulai menunggu. Di satu sisi,
Iskandar semakin dekat dengan cita-cita mulianya. Namun di sisi lain, gosip, iri hati, dan permintaan-permintaan tetangga mulai membayar. Uang yang ia tabung puluhan tahun kini bukan lagi sekadar rahasia pribadi, tetapi menjadi bahan incaran orang-orang yang melihatnya hanya sebagai harta, bukan amanah. Hari-hari Iskandar mulai terasa berbeda. Sejak kabar tentang tabungannya menyebar, banyak mata yang diam-diam mengawasinya. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang ingin mengambil keuntungan. Tetangga yang dulu cuek, sekarang tiba-tiba sering meniat. Ada yang menawarkan dagangan, ada yang pura-pura ramah, bahkan ada yang datang dengan alasan ingin bertanya soal pekerjaan. Namun Iskandar bisa merasakan sebagian besar dari mereka bukan tulus, melainkan sekadar ingin tahu lebih banyak tentang harta yang ia miliki. Awal fitnah suatu sore, saat Iskandar baru pulang dari masjid, ia mendengar bisik-bisik di pos ronda. Katanya Kang Is itu dapat uang dari bisnis haram. Masa iya? Dari luar sih kelihatan miskin, tapi kok tabungannya miliaran. Ada yang bilang dia ikut arisan bodong, jadi duit orang lain ditaruh di rekeningnya. Iskandar berdiri sejenak di kejauhan, mendengar jelas pembicaraan itu. Dadanya terasa sesak. Ia tahu mulut manusia tak bisa dikendalikan, tapi mendengar namanya difitnah tetap saja perih. Dengan tenang, ia melangkah masuk rumah kontrakan. Di dalam, ia hanya bisa beristighfar. Astagfirullah, sabar Iskandar, biarlah Allah yang membalas semua ucapan. Serangan dari Pak Herman kabar. Fitnah itu makin menyada jadi ketika Pak Herman, tetangganya yang pernah ia tolak pinjaman uang, mulai ikut menyebarkan gosip. Kalau memang Kang Is kaya beneran, kenapa rumahnya masih jelek? Jangan-jangan memang ada yang disembunyikan. Bisa jadi uangnya bukan halal, katanya di warung Bu Siti dengan suara cukup keras agar semua orang dengar. Orang-orang yang mendengar mengangguk meski belum tentu percaya. Tetapi seperti biasa, gosip yang diulang-ulang lama-lama dianggap kebenaran. Tidak butuh waktu lama, isu itu sampai ke telinga aparat desa. Pemanggilan ke balai desa suatu pagi, Iskandar mendapat surat undangan dari kepala desa. Isinya, ia diminta hadir ke balai desa untuk menjelaskan soal kabar yang beredar. Dengan langkah mantap, Iskandar datang. Di balai desa, sudah ada beberapa perangkat desa, termasuk Pak Herman yang duduk dengan wajah penuh kemenangan. Pak Iskandar, kata kepala desa, kami mendapat laporan dari warga bahwa Bapak menyimpan uang dalam jumlah besar. Warga khawatir kalau itu terkait hal-hal yang tidak benar. Kami mohon penjelasan agar tidak ada salah paham. Iskandar menarik napas panjang. Ia tidak marah, wajahnya tetap tenang. Pak Lurah, saya paham keresahan ini, tapi saya bisa tegaskan, uang yang ada di rekening saya hasil kerja keras saya puluhan tahun. Saya tidak mencuri, tidak menipu, tidak pula terlibat dalam bisnis haram. Saya serabutan sejak muda, hidup sederhana, dan menabung sedikit demi sedikit. Kalau sekarang jumlahnya besar, itu karena Allah yang beri rezeki, dan saya berusaha menjaga ruang balai desa hening. Kepala desa menatap serius, lalu bertanya lagi, lalu, untuk apa Bapak simpan uang sebanyak itu? Iskandar tersenyum. Eida, tujuan besar yang saya simpan, insya Allah, saya ingin membangun pesantren kecil untuk anak-anak yatim dan keluarga miskin. Saya tidak ingin harta itu habis sia-sia. Saya ingin harta itu jadi amal jariah. Beberapa perangkat desa terdiam, kagum dengan penjelasan itu. Namun tidak dengan Pak Herman. Itu cuma alasan. Kalau memang niatnya mulia, kenapa nggak dari dulu dibuka? Kenapa sembunyi-sembunyi? Jangan-jangan itu hanya kedok, katanya dengan suara keras. Iskandar menoleh pada Pak Herman. Tatapannya teduh
tapi penuh keyakinan. Saya tidak butuh membuktikan pada manusia, Pak Herman. Yang penting, Allah tahu. Niat saya, malam yang berat sepulang dari balai desa, Iskandar merasa lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah hati. Ia duduk lama di kursi rotan rumah kontrakan, memandang lenggit-lenggit yang sudah mulai kusam. Di luar, gosip masih beredar. Ada yang mulai percaya dengan niat mulianya, tapi ada juga yang semakin sinis. Fitnah ternyata lebih mudah dipercaya daripada kebenaran. Malam itu, ia kembali sujud lama sekali dalam doanya. Air matanya menetes, bukan karena takut kehilangan uang, tapi karena takut niatnya terhalang oleh fitnah manusia, pertolongan tak terduga keesokan harinya. Ketika Iskandar sedang berjalan, pulang dari pasar, tiba-tiba Rika, pegawai bank yang dulu melayaninya, mendekat. Ia terlihat ragu-ragu, tapi akhirnya memberanikan diri menyapa. "Pak, maaf, apakah Bapak Iskandar?" tanyanya. Iskandar mengangguk. "Iya, saya. Ada apa, nak?" Rika menunduk sebentar, lalu berkata, "Saya ingin minta maaf. Waktu di bank, saya sempat menilai Bapak hanya dari penampilan, tapi setelah tahu siapa Bapak sebenarnya, saya sadar saya salah besar. Saya dengar sekarang banyak gosip yang tidak benar. Kalau Bapak butuh saksi atau keterangan dari pihak bank, saya siap membantu menjelaskan bahwa uang Bapak memang sah adanya." Iskandar tersenyum tulus. "Terima kasih, nah. Tidak semua orang mau berdiri di sisi kebenaran ketika fitnah menyebar. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Bagi Iskandar, itu bukan hanya pertolongan kecil. Kehadiran Rika memberi harapan bahwa masih ada orang yang melihat kebenaran di tengah fitnah yang kejam. Rasa lega kecil di hati Iskandar. Meski fitnah mulai menghimpitnya, ia tahu Allah tidak akan membiarkan orang beriman sendirian. Selalu ada jalan, selalu ada pertolongan. Dan perjalanan menuju Siti Sitania, membangun pesantren, baru saja memasuki babak yang lebih berat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagi Iskandar. Fitnah yang tadinya hanya bisik-bisik mulai berkembang menjadi tuduhan yang lebih terang-terangan. Orang-orang yang tadinya hanya berprasangka, kini berani bicara lantang di warung, di masjid, bahkan di jalan. Nama Iskandar disebut-sebut dengan nada curiga. Jangan-jangan uang Kang Is itu hasil pencucian uang. Ada kemungkinan dia jadi perantara bandar besar, makanya pura-pura miskin. Kalau nggak salah, ada pegawai bank yang bilang dia nasabah prioritas ya. Wah, bahaya kalau orang seperti itu terlibat hal-hal haram. Gosip yang semakin liar itu mulai membuat warga resah. Bukannya simpati, mereka justru menjauh. Anak-anak kecil yang biasanya menyapa ramah saat Iskandar pulang dari masjid, kini ikut-ikutan diam. Hanya sedikit yang masih mau menyapa dengan hangat. Iskandar menahan semua itu dengan sabar. Ia tidak pernah membalas, hanya tersenyum, menunduk, dan melanjutkan langkah. Fitnah Pak Herman yang sejak awal iri hati menjadi orang paling vokal dalam menyebarkan tuduhan. Ia bahkan mendatangi beberapa warga dengan gaya meyakinkan, "Bapak Ibu harus hati-hati, jangan sampai kita tinggal satu kampung dengan orang yang simpan uang haram. Bisa-bisa kita semua kena imbasnya." Tidak cukup sampai di situ, ia juga mendatangi aparat desa lagi, menuntut agar harta Iskandar diperiksa. Kalau memang uangnya halal, biar dibuktikan. Kalau tidak, harus ditindak, katanya penuh emosi. Kepala desa yang awalnya netral mulai tertekan karena banyak warga ikut mendesak. Rencana busuk suatu malam, Pak Herman bertemu dengan beberapa orang yang juga iri pada Iskandar. Mereka merancang sesuatu yang lebih kejam, menjebak Iskandar agar terlihat bersalah. Kalau cuma gosip, orang bisa nggak percaya. Tapi kalau kita punya bukti palsu, semua orang bakal yakin, kata salah satu dari mereka. Rencana pun
disusun. Mereka berniat menaruh beberapa barang bukti dokumen dan amplop berisi uang di rumah kontrakan Iskandar, lalu melapor Sioliola Iskandar terlibat bisnis haram. Malam penggerebekan, beberapa hari kemudian, Iskandar sedang duduk membaca Al-Quran. Selepas Isya, ketika terdengar ketukan keras di pintu rumah, tok, 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 buka, Konges, kami mau periksa rumahmu. Suara lantang terdengar dari luar. Iskandar terkejut, tapi tetap tenang. Ia membuka pintu, dan terlihat beberapa warga bersama aparat desa, serta Pak Herman berdiri dengan wajah tegang. Ada, apa ini Pak? Pak, tanya Iskandar sopan. Kami mendapat laporan kalau rumah Bapak menyimpan barang-barang mencurigakan. Kami perlu memeriksa, kata kepala desa. Suaranya ragu tapi tetap tegas, karena tekanan warga Iskandar. Menghela napas, lalu mengangguk. Silakan, saya tidak punya apa-apa selain barang sederhana. Mereka pun masuk dan mulai menggeledah. Warga yang ikut ramai di luar menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa menit berlalu, hingga tiba-tiba salah satu orang menemukan sebuah amplop tebal berisi uang di bawah lemari. Ini apa Kangis? Seru orang itu. Warga yang melihat langsung heboh. Bisik-bisik berubah jadi sorakan. Benar kan? Dia nyimpan uang haram? Pantas saja. Pura-pura miskin. Iskandar menatap amplop itu dengan wajah heran. Ia tahu betul amplop itu bukan miliknya. Demi Allah, itu bukan uang saya. Saya tidak pernah menaruh apapun di sana, katanya tegas. Namun siapa yang mau percaya? Semua orang sudah terlanjur yakin dengan tuduhan. Pak Herman tersenyum licik, merasa rencananya berhasil. Pertolongan yang mengejutkan. Di tengah kericuhan itu, tiba-tiba muncul seseorang yang berlari kecil menghampiri kerumunan. Ternyata Rika, pegawai bank yang datang bersama seorang rekannya. Tunggu, seru Rika dengan napas terengah. Jangan tuduh Pak Iskandar sembarangan. Kami bisa buktikan sumber uangnya. Semua orang terdiam. Rika lalu mengeluarkan beberapa dokumen resmi dari bank, catatan transaksi, slip setoran, dan riwayat rekening Iskandar sejak bertahun-tahun lalu. Ini bukti bahwa uang Pak Iskandar hasil tabungan bertahun-tahun, bukan dari hal-hal haram. Semua tercatat jelas. Beliau rutin menyetor hasil kerjanya ke bank. Tidak ada satupun yang mencurigakan. Kepala desa mengambil dokumen itu, membacanya dengan seksama. Beberapa perangkat desa ikut memeriksa, dan wajah mereka mulai berubah. Semua jelas dan sah. Pak Herman yang tadinya penuh percaya diri, tiba-tiba gelagapan. Tetapi, bagaimana dengan amplop ini? Rika menatap tajam. Amplop itu jelas jebakan. Isinya tidak sesuai dengan catatan transaksi. Lagi pula, apa mungkin seorang nasabah prioritas menyimpan uang sembarangan di bawah lemari kontrakan? Mulai berbisik-bisik lagi. Kali ini dengan nada berbeda. Benar juga ya. Mungkin ada yang ingin menjatuhkan Kang Is. Jangan. Ada orang iri. Tatapan pun berbalik ke arah Pak Herman. Iskandar tetap tenang di tengah suasana panas itu. Iskandar berdiri tenang. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin bermusuhan. Saya hanya ingin hidup sederhana dan menabung untuk tujuan yang insya Allah baik. Saya tidak marah kepada siapapun, bahkan kepada yang memfitnah saya. Saya percaya Allah akan balas semua dengan adil. Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Bahkan Pak Herman tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rencana jahat untuk menjatuhkan Iskandar gagal berkat pertolongan tak terduga dari Rika. Namun luka fitnah itu tetap terasa. Pogi Iskandar, ini bukan akhir, melainkan ujian yang semakin menegaskan bahwa jalannya menuju Siti Mulia tidak akan pernah mudah. Setelah malam penggerebekan itu, suasana kampung menjadi canggung. Orang-orang yang dulu lantang menuduh Iskandar kini menundukkan kepala setiap berpapasan. Rasa malu jelas terlihat di wajah mereka
meski tidak semuanya berani meminta maaf secara langsung. Pak Herman sendiri, yang menjadi dalang fitnah, mendadak jarang keluar rumah. Warga mulai berbalik curiga padanya. Suara-suara yang dulu mengejek Iskandar, kini perlahan berubah. Ya ampun, ternyata Kang Is benar-benar orang baik. Kalau bukan karena Mbak Rika bawa bukti, mungkin kita semua masih percaya fitnah itu. Kasihan, beliau sudah sabar dituduh macam-macam. Iskandar tidak pernah menuntut siapapun. Ia tetap menyapa tetangganya dengan ramah, tetap menupu halaman kontrakan tiap pagi, tetap datang ke masjid seperti biasa. Hanya saja, di dalam hatinya ia merasa inilah saatnya bergerak. Ia tidak ingin menunggu lebih lama untuk mewujudkan cita-citanya. Langkah pertama beberapa hari setelah kejadian itu, Iskandar menemui kembali Ustadz dari desa sebelah. "Ustadz," ucapnya dengan tenang, "saya sudah mantap. Saya ingin segera membeli lahan untuk membangun pesantren. Kalau kita menunda lagi, saya khawatir umur saya tidak panjang." Ustaz itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Subhanallah, Kang Is, Allah memberi kesempatan emas ini melalui Bapak. Insya Allah, saya dan para santri siap membantu." Iskandar tersenyum. "Saya hanya berharap kelak pesantren ini bisa jadi rumah ilmu. Anak-anak miskin bisa belajar tanpa harus takut biaya. Itulah warisan yang ingin saya tinggalkan." Tak lama kemudian, kabar bahwa Iskandar akan membangun pesantren pun tersebar. Kali ini bukan gosip negatif, melainkan kabar yang membuat banyak orang terdiam, malu, karena pernah menuduhnya mekam-mekam. Reaksi warga awalnya, sebagian warga masih ragu. Ada yang berkata, paling cuma wacana. Namun ketika mereka melihat Iskandar benar-benar datang ke kantor notaris, mengurus surat tanah, dan mulai membayar pekerja untuk membersihkan lahan, barulah mereka percaya. Warga yang tadinya mencibir, kini justru mulai ikut membantu. Para pemuda datang menawarkan tenaga. Para ibu memasak makanan untuk para pekerja. Suasana gotong royong yang lama hilang di kampung itu perlahan muncul kembali. Di sela-sela keramaian itu, Iskandar tetap rendah hati. Ia selalu bilang, "Ini bukan saya. Ini rezeki dari Allah. Saya hanya dititipi." Pertemuan dengan Rika suatu sore, saat ia sedang mengawasi pekerja di lahan yang baru dibeli, Rika datang menghampiri. Ia membawa segelas air mineral dan senyum tulus. "Pak, saya hanya ingin bilang, saya benar-benar kagum dengan Bapak. Dulu saya salah menilai. Kalau boleh jujur, kejadian di bank itu membuat saya banyak belajar." Iskandar menatapnya dengan senyum lembut. "Nak, manusia memang mudah salah menilai. Tapi yang penting, kita jangan berhenti belajar untuk memperbaiki diri. Saya pun banyak belajar dari kamu. Terima kasih sudah membela saya di saat orang lain menjauh." Rika menendak, terharu. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Pertemuan singkat itu membuat Rika semakin yakin hidup bukan soal penampilan, tapi soal hati dan niat. Pak Herman yang terpojok sementara itu, di sisi lain kampung, Pak Herman semakin terpojok. Banyak tetangga menjauh darinya karena malu dengan fitnah yang ia sebarkan. Warung Bu Siti yang dulu ramai dengan gosip, kini justru dipenuhi bisik-bisik sinis tentang dirinya. Kasihan Kang Is difitnah. Heran, kok tega sih orang kaya Pak Herman begitu? Pak Herman sebenarnya ingin meminta maaf, tapi gengsi menahannya. Ia tahu, semakin lama ia diam, semakin ia terlihat salah. Namun setiap kali ingin datang ke rumah Iskandar, langkahnya terasa berat. Pondasi pertama hari itu pun tiba. Di lahan yang sudah dibersihkan, tukang mulai menggali pondasi. Beberapa berdiri, menonton. Anak-anak kecil berlarian, tertawa melihat alat tukang yang bersuara nyaring. Iskandar berdiri di tengah, mengenakan kemeja sederhana dan tentu saja
sepatu butut yang setia menemaninya. Di wajahnya terlukis senyum syukur. Dengan suara bergetar, ia mengangkat kedua tangan, berdoa, "Ya Allah, jadikanlah tempat ini ladang ilmu. Jadikanlah setiap bata yang ditumpuk menjadi amal jariah. Ampuni kekurangan hamba, dan terimalah niat hamba yang kecil ini." Doa itu diikuti amin panjang dari warga yang hadir. Banyak yang meneteskan air mata, termasuk orang-orang yang dulu menuduhnya. Pondasi pesantren pertama mulai dibangun. Fitnah, cibiran, dan ujian berat yang dialami Iskandar kini berubah menjadi kekuatan. Sepatu butut yang dulu jadi bahan ejekan kini menjadi saksi bisu dari langkah besar seorang pria sederhana yang menjaga amanahnya. Pondasi pesantren yang dibangun Iskandar semakin hari semakin tinggi. Dari tanah kosong yang dulu hanya penuh ilalang, kini mulai berdiri bangunan sederhana. Tembok-tembok bata merah menjulang, perlahan membentuk ruang-ruang kelas. Warga desa yang dulu mencibir, kini justru sering datang bergotong royong. Para pemuda membantu mengangkut pasir, ibu-ibu menyiapkan makanan untuk para pekerja. Bahkan anak-anak kecil ikut serta dengan semangat membawa batu bata kecil untuk merasa ikut membangun. Suasana kampung berubah dari yang tadinya penuh gosip, kini dipenuhi semangat kebersamaan. Semua itu karena satu orang yang sabar menghadapi fitnah. Iskandar, si pria bersepatu butut, permintaan maaf suatu sore. Ketika para tukang pulang dan suara palu berhenti, datanglah seseorang yang sudah lama menghindar. Pak Herman, wajahnya tampak murung, langkahnya berat, seolah seluruh gengsi yang ia genggam runtuh. "Kang Is," sapanya lirih. Iskandar yang sedang duduk di kursi kayu sederhana menoleh, lalu tersenyum. "Assalamualaikum, Pak Herman. Silakan duduk, Pak." Herman menunduk dalam. Saya datang untuk minta maaf. Saya yang menyebarkan fitnah. Saya yang menaruh amplop itu di rumah Kang Is. Saya iri. Saya nggak tahan lihat Kang Is selalu tenang, sementara saya hidup penuh hutang. Maafkan saya." Iskandar diam sejenak, menatapnya dengan mata teduh. Tidak ada amarah, hanya rasa iba. "Pak Herman," ucapnya pelan, "saya sudah memaafkan. Bahkan sebelum Bapak meminta maaf, kita semua manusia bisa salah. Yang penting, jangan ulangi lagi. Kalau Bapak ingin ikut dalam kebaikan ini, pintu selalu terbuka. Mari sama-sama kita bangun pesantren ini." Air mata Pak Herman menetes. Ia tidak menyangka orang yang difitnahnya habis-habisan masih bisa memaafkan. Sejak hari itu, ia ikut membantu, meski hanya dengan tenaga, dan pelan-pelan warga pun mulai menerima kembali kehadirannya. Pesantren berdiri beberapa bulan kemudian. Bangunan pesantren selesai, tidak megah, tapi kokoh dan penuh berkah. Ada ruang kelas, musola kecil, serta asrama sederhana untuk anak-anak yatim. Hari peresmian tiba. Warga desa berkumpul, anak-anak yatim duduk rapi dengan wajah ceria. Ustadz yang membantu dari awal berdiri di samping Iskandar. Dalam sambutannya, Iskandar berkata dengan suara bergetar, "Saudara-saudaraku, ini bukan pesantren saya, ini pesantren kita. Semoga tempat ini menjadi jalan bagi anak-anak kita meraih ilmu, menjadi generasi yang beriman dan berilmu. Saya hanyalah penjaga titipan Allah. Semoga apa yang kita bangun bersama menjadi amal jariah untuk kita semua." Suasana hening, lalu terdengar suara amin menggema. Banyak mata yang berkaca-kaca termisak Rika yang ikut hadir hari itu. Twist, rahasia hidup Iskandar beberapa hari setelah peresmian. Iskandar jatuh sakit. Tubuhnya yang sejak dulu keras bekerja mulai melemah. Ia dirawat di rumah kontrakannya, ditemani beberapa santri dan warga yang bergantian menjaganya. Di ranjang sederhana itu,
Iskandar tersenyum lemah. Alhamdulillah, Allah izinkan saya melihat pesantren ini berdiri, katanya pada ustaz yang menemaninya. Ustaz menggenggam tangannya. Insya Allah, pahala mengalir terus, Kang Is. Ini amal besar yang akan jadi warisan abadi. Beberapa hari kemudian, Iskandar wafat dengan tenang dalam keadaan tersenyum. Ketika warga menyiapkan jenazahnya, mereka menemukan sebuah catatan lusuh di dalam kotak kayu tempat ia menyimpan buku tabungan. Catatan itu ditulis dengan tangan gemetar, berisi perjalanan hidupnya sejak muda. Di halaman terakhir tertulis, "Jika kelak aku tiada, jangan tangisi sepatu bututku. Jangan kagumi tabunganku. Ingatlah satu hal. Semua yang kutahan, semua yang kutabung, semua yang kutolak dari kemewahan, hanya agar anak-anak miskin punya tempat belajar. Itu warisanku, itu doaku, agar meski aku pergi, ilmunya tetap tinggal." Catatan itu dibacakan di hadapan warga setelah pemakaman. Semua orang menangis, bahkan mereka yang dulu memfitnahnya. Warisan si Jititan Tahan berlalu. Pesantren itu berkembang. Dari yang awalnya hanya beberapa ruang kelas sederhana, kini bertambah banyak bangunannya. Santri datang dari berbagai desa, belajar tanpa dipungut biaya. Nama Iskandar disebut dalam setiap doa para anak yatim yang belajar. Di sana, Rika, yang kini aktif membantu mengelola administrasi pesantren, sering menceritakan kisah tentang seorang pria sederhana yang menjadi sebab semua itu ada. Dan setiap kali kisahnya diceritakan, orang-orang selalu terdiam, lalu meneteskan air mata. Sepatu butut milik Iskandar masih tersimpan di lemari pesantren, dijaga sebagai pengingat. Dari luar memang usang, tapi di baliknya tersimpan langkah-langkah kecil yang membangun sebuah warisan besar. Akhir cerita, Iskandar tidak meninggalkan rumah mewah, mobil mahal, atau warisan berupa harta yang bisa diperebutkan. Ia meninggalkan pesantren, tempat ilmu dan doa yang tak pernah putus. Dan di setiap doa santri yang membaca Al-Fatihah, nama Iskandar ikut mengalir dalam pahala tanpa henti. Pria bersepatu butut itu akhirnya pergi, tapi jejaknya abadi.